Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-temanku semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah ya robbal alamin. Dan seperti biasa, Ibu Warung mau sharing lagi kegiatan sehari-hari di warung setelah pulang belanja, yaitu unboxing barang dagangan untuk kebutuhan dagangan warung modal minim yang dikelola sendirian ya. Nah, ini belanjaannya dua kali, tapi emang sedikit karena nggak beli beras juga. Rokoknya juga cuma beli 3 bungkus, tadi 2 kali itu karena emang di grosir yang pertama lagi kosong. Dan ini cuma habis 600 ribuan tanpa beli beras. Dan mari kita unboxing. Mari kita lihat dengan uang 600 ribuan saya bisa dapat belanja apa saja untuk kebutuhan warung ya. Nah, ini ada 3 kilo telur. Seperti biasa saya hanya belinya 3 kilo ya. Karena ini mungkin 1 mingguan atau 5 hari juga habis. Nah, ini yang belanja yang kedua itu ya, emang karena ada sebagian dari grosir yang sama, cuma ditaruh kantong yang sama aja kayak gini ya, dicampur. Nah, ini cara saya berbelanja dengan hanya modal minim ya teman-teman. Saya sih nggak terlalu tergesa-gesa, yang penting warung saya itu berjalan lancar dan ada keuntungan. Nah, dan trik saya itu biar ngejalaninnya tenang, fokus, telaten dan konsisten. Fokus usaha ke warung sendiri, gak usah iri ke warung orang yang modalnya besar ya. Karena kalau terlalu fokus ke warung orang lain, bagaimana kita mengontrol warung kita sendiri. Sedangkan warung kita sendiri itu modalnya minim. Apalagi saya ya modal minim dan dikelola sendirian. Jadi tentunya saya hanya fokus ke warung saya aja ya. Saya nggak merasa iri ke warung orang yang modalnya lebih besar. Warung orang buka itu terserah ya. Yang penting warung saya itu berjalan lancar dengan cara saya sendiri. Tentunya dengan cara yang halal juga ya. Yang penting saya telaten dan konsisten. Selama warung masih ada keuntungan, saya harus tetap keep going ya. Karena ini memang sumber penghasilan utama saya hanya dari warung. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang berjalan lancar. Dan alhamdulillah ada untungnya juga ya. Dulu saya memakai modal warung itu dengan uang saya sendiri ya, tanpa ada pinjaman sana sini, tanpa ada pinjaman dari bank. Jadi selama saya ngejalaninnya itu terasa tenang, gak terlalu terasa dikejar-kejar sama setoran ke bank ya. Walaupun saya juga sendiri sekarang punya setoran angsuran motor ya sedikit lagi, tapi itu ya alhamdulillah bisa dihandle, teratasi dengan keuntungan dari warung. Jadi saya sarankan untuk para pemula ya, kalau ingin memulai usaha kecil-kecilan di rumah seperti ini walaupun modalnya minim. Kalau modalnya minim kan tentunya keuntungannya juga minim lah ya, mana mungkin modal minim keuntungannya besar. Nah, jadi usahakan kalau mau usaha kecil-kecilan di rumah kayak ini tuh modalnya dengan uang kita sendiri ya. Karena kalau kita meminjam nanti misalkan minjam sama saudara aja misalkan ya, nanti kan saudaranya juga kadang sebagian nggak minta imbalan, tapi kan kadang ada omongannya kayak gini atau omongannya kayak gitu. Oh, dulu kan ini katanya modalnya dari saya, masa keuntungannya nggak mau bagi rata gitu ya. Nah, jadi saya sih cuma menurut pengalaman saya sendiri lebih aman, lebih nyaman kalau mau buka usaha warung itu dengan modal kita sendiri ya. Tapi misalkan modal pinjaman dari bank juga itu sih bisa ya, selama kita bisa ngehandle dan ngatur modal dan keuntungannya sih itu aman-aman saja ya. Asalkan kita konsisten dan telaten aja ngejalaninnya, jangan terlalu banyak dikasbonkan, dihutangkan, apalagi kalau modalnya
kita pakai untuk kebutuhan sendiri itu nggak baik ya. Jadi yang penting menurut saya sih yang kita ambil keuntungannya saja ya. Tapi ya itu jauh lebih baik menurut saya itu sih memakai uang modal pribadi ya, bukan dari minjam. Tapi maaf ya, ini menurut pengalaman saya sendiri ya. Karena di sini sih banyak contohnya orang banyak gitu ya. Ya warungnya itu modalnya besar tapi ngewarungnya cuma sampai setahun 2 tahun gulung tikar ya, udahan ya ngewarungnya beres gitu ya, karena modalnya itu tadi ya habis. Jadi keuntungannya, jangankan menikmati keuntungannya ya, modalnya juga habis. Jadi apalagi kalau modalnya minim, dapat minjam pula modalnya, terus barang dagangannya terlalu banyak dikasponkan, nanti warungnya laris, uangnya habis. Jadi kita gimana mau lanjut usaha warungnya ya? Ya mungkin warungnya akan berhenti. Nah gitulah teman-teman menurut pengalaman saya pribadi ya. Walaupun saya dulu juga pernah 1 tahun warung hampir mau bangkrut ya, karena gitulah gak bisa ngehandle modal warung. Tapi ya karena seperti yang saya ceritakan tadi, untungnya ya modal saya sendiri. Nah ini saya itu sore-sorenya packing ikan asin, packing asinnya udah beres, dan setelah beres packing ikan asin, ini saya packing gula merah. Ini gula merahnya bagus banget, gula merah asli ya, gula aren tanpa campuran apapun. Rasanya juga enak setelah saya coba itu ya, jadi ini pokoknya the best deh. Ini dari sananya itu dengan harga 23.000. Kebetulan ini tadi lagi murah jadi saya beli 2, dan nanti saya jual 1 batangnya itu dengan harga Rp7.500. Berarti saya dapat keuntungan Rp14.000 dari 2 bonjol itu ya. Ya alhamdulillah ini keuntungannya agak besar, cuman dapat itu dipotong kantong kresek ya, tapi itu kantong bukan kantong kresek sih, kantong plastiknya sih murah jadi nggak apa-apa ya. Jadi total keuntungannya ya mungkin Rp13.500 ya. Alhamdulillah keuntungannya agak besar, dan ini juga emang laris di warung saya ya.